Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Gede Suramahendra. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama ada storage procedure, yang kedua ada trigger, dan yang terakhir ada kursor. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu storage procedure. Nah, storage procedure yaitu kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang disimpan dalam database. Storage procedure dapat menerima parameter sehingga prosedur dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter yang diberikan dan dapat melakukan pengaturan pada variabelnya. Storage procedure dapat memiliki variabel lokal, error handling, loop, dan kondisi if. Parameter yang ada dalam storage procedure yaitu terdapat in yang berfungsi untuk menandai bahwa parameter digunakan sebagai input. Habis itu ada out. Out digunakan untuk menandai bahwa parameter digunakan sebagai output. Dan ada in out yang berfungsi untuk menandai bahwa parameter digunakan sebagai input sekaligus output. Nah, contoh sintaks untuk membuat storage procedure yaitu ada delimiter untuk pertamanya. Habis itu keyword dengan create procedure, nama prosedur. Habis itu lanjut ke begin. Di bawah begin ada SQL statement. Nah, statement di sini dapat lebih dari satu. Habis itu terdapat end. Dan ditutup lagi dengan delimiter dengan berisikan titik koma. Pemanggilan storage procedure dilakukan dengan perintah call. Yaitu contohnya call nama prosedur. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang storage procedure. Baik, di sini kita sudah masuk dalam SQL Log, yang dimana saya akan membahas tentang in out, dan juga out. Nah, yang pertama kita buat dulu delimiternya. Nah, fungsi dari delimiter ini yaitu untuk membungkus statement agar kita tahu batas dari suatu prosedur tersebut, dan delimiter sangat penting. Jika tanpa delimiter maka program akan error seperti itu. Nah, dalam delimiter ini kita wajib menggunakan double slash atau kita juga bisa menggunakan double dollar. Nah, saya akan menggunakan double slash saja. Begitu, saya akan membuat parameter in yaitu create prosedur dulu, untuk membuat prosedur. Nah, karena saya akan membuat prosedur untuk menghitung harga, ini saya akan menggunakan nama harga dari suatu produk. Kurung buka dengan parameter in. Kan tipe datanya.
Nah, di sini yaitu membuat prosedur harga produk dengan parameter in atau input dan dengan nama input harga yang bertipe data integer. Nah, habis itu di sini input harga lebih dari 3 juta. Nah, jika di sini select bintang from artinya untuk memilih memilih semua dari tabel barang yang dimana yang akan dihitung yaitu harga yang lebih dari input harga. Nah, misalnya nilainya lebih dari nilainya lebih dari input harga, maka akan memasukkan ini, dan jika kurang dari nilai 3 juta ini, maka akan menghitung nilai yang di bawahnya. Seperti itu. Kita buat dulu prosedurnya, kita jalankan. Nah, prosedur sukses. Oke, kita cek nilai yang ada di dalamnya. Call itu dengan nama prosedur, masukkan nama prosedurnya itu harga prosedur, nama produk maaf. Nah, misalnya saya memasukkan nilai lebih dari 3 juta, hanya 4 juta. Akan menampilkan nilai yang lebih dari 4 juta. Nah, kita jalankan. Nah, sudah terlihat harga produk yang lebih dari 4 juta itu sudah terlihat. Seperti itu. Nah, misalnya saya memasukkan nilai kurang dari 3 juta. Sudah terlihat ini. Maka prosedur dari in sudah bisa dijalankan. Baik, di sini saya akan lanjut akan menjalankan parameter out. Nah, parameter out itu yang berfungsi untuk menyimpan output atau menyimpan keluaran, seperti itu. Kita mulai saja, diawali dengan delimiter. Masukkan klik prosedur. Nah, di sini saya ingin menghitung transaksi. Saya akan beri nama total transaksi. Dan masukkan variable out. Maksudnya parameter out. Itu masukkan begin. Nah, di sini kita akan memanggil keluaran dari transaksi. Kita menggunakan select. Hanya saya akan menghitung ID transaksi. Kita masukkan ID transaksi. Nah, seperti ini kita tutup dengan N untuk menutup begin-nya, dan juga tutup delimiternya. Nah, coba kita jalankan prosedur dari out, apakah bekerja. Nah, program sudah berjalan sukses. Kita coba jalankan dengan memanggil
total transaksi. Coba kita jalankan. Nah, sudah muncul banyaknya total dari transaksi, yaitu berjumlah 3. Oke, parameter dari out sudah berjalan lancar. Baik, di sini kita lanjutkan tentang storage procedure, yaitu yang terakhir ada in out. Oke, seperti biasa yang pertama kita buat dulu delimiter. Habis itu buat prosedurnya. Nah, di sini saya akan membuat prosedur dari tabel barang, yaitu menghitung harga dari barang ini. Oke, kita buat nama prosedurnya, misalnya total harga. Masukkan in out. Saya beri nama total harga barang. Dengan tipe data integer. Oke, kita lanjut ke begin. Nah, sudah terbuat in out dari prosedur total harga. Nah, di sini akan menghitung harga dari barang. Kita coba dulu jalankan apakah mau. Nah, sudah sukses. Oke, kita lanjut untuk menghitung. Kita set dulu untuk total harga barang. Kita menggunakan variabel global agar bisa memasuki semua data yang ada dalam prosedur. Oke, misalnya saya set di sini untuk menghitung ID barang yang nomor 4 misalnya. Kita masukkan 4. Kan total harga barang. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu apakah mau. Nah, di sini sudah terlihat ID dari barang, tapi programnya belum selesai sampai di sini. Karena kita akan menghitung harga dari barang tersebut. Oke, kita lanjut. Kita panggil menggunakan call. Panggil prosedurnya total harga. Dan ID yang ada dalam barang tersebut. Coba kita panggil dulu.
Nah, sudah mau. Kita select lagi. Nah, total harga yang ada dalam ID barang part yaitu 6 juta. Coba kita cek. Nah, sudah benar. Oke, parameter dari in out dalam storage procedure sudah mau. Materi kedua kita yaitu tentang trigger. Trigger merupakan sekumpulan perintah atau sintaks yang akan secara otomatis dijalankan jika terjadi operasi tertentu dalam tabel atau view. Trigger digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Nah, trigger biasanya akan dijalankan before atau after, sebelum atau sesudah proses insert, update, delete. Nah, di dalam statement trigger, record tabel dapat diakses dengan menggunakan keyword old dan juga new. Nah, contoh dari penggunaan dari trigger yaitu yang pertama menggunakan delimiter dengan $2. Habis itu create trigger, contohnya nama database titik nama trigger bisa menggunakan before atau after, dan juga boleh menggunakan insert atau update atau delete. On nama database titik nama tabel. Forward raw begin. Habis itu masukkan trigger body. Dan yang terakhir masukkan end. Dan masukkan juga delimiter yang berisikan titik koma yang diletakkan yang paling bawah. Oke, kita akan mencoba menginsertkan data pada tabel barang. Nah, di sini sudah ada tabel barang. Jadi coba saya memasukkan data. Sini misalnya ID barangnya 9 dengan nama barang misalnya Nokia dengan harga 1 juta dengan stok 9 misalnya seperti ini. Oke, kita coba lihat pada tabel history barang apakah data yang saya masukkan ini sudah masuk ke dalam history barang atau apakah belum. Nah, sudah terlihat data yang sudah saya masukkan tadi sudah ada dalam history barang. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu tentang after update pada trigger di sini. Untuk after update seperti biasa yang pertama kita lakukan yaitu membuat delimiter. To create trigger data update. Saya berikan nama data update barang. Dengan after update on barang. Masukkan data pada history barang, itu insert into history barang dengan field yang sama seperti yang di atasnya, ID barang, nama barang, harga, dan juga stok. Dengan value new.id barang,
dan new.stock. Kita akhiri dengan N dan juga menutup delimiter. Nah, oke, di sini sudah saya buat trigger tentang after update, di mana di sini fungsinya untuk melihat data pada barang yang jika kita mengubah datanya maka akan masuk ke dalam histori barang. Coba saya jalankan dulu apakah ada error. Pada line 5, oh ya, saya lupa terus mengisikan titik koma. Nah, oke. Data yang kita buat sudah prosedur yang kita buat sudah masuk. Kita coba buktikan kepada tabel barang. Di sini saya misalnya mengubah data pada Google Phone. Misalnya saya mengubah harga dari harga HP Google Phone misalnya menjadi 2 juta. Dan juga stok saya rubah menjadi 4. Kita lihat pada histori barang apakah data dari Google Phone sudah berubah. Nah, sudah masuk. Data yang kita ubah pada tabel barang akan terlihat juga pada histori barang. Oke, kita akan buat yang terakhir yaitu after delete pada trigger. Kita buat delimiter. Create trigger. Nama datanya yaitu data delete barang. After update on barang. For each row begin. Insert into history barang. Dan ID barang. Nama barang. Dan harga dan juga stok. Kita masukkan values. Pada tabel pada after maksud after delete di sini. Pada after delete di sini harus menggunakan kita tidak menggunakan new melainkan menggunakan old. Nama barang. Dan juga stok. Kita tutup dan tutup delimiter. Oke, kita coba jalankan apakah program prosedur dari delimiter after delete sudah bisa dijalankan. Oke, di sini sudah mau. Coba saya menghapus data pada tabel barang. Apakah ada data pada histori barang akan masuk atau tidak? Misalnya saya menghapus Lenovo. Nah, sudah terlihat pada histori barang nama barang Lenovo sudah terhapus. Seperti itu penjelasan saya tentang trigger. Oke, kita lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu cursor. Nah,
Kursor merupakan wadah untuk menyimpan variabel query yang lebih dari satu. Karena query tidak bisa menampung banyak variabel hanya satu persatu, maka digunakanlah kursor agar dapat menyimpan banyak query tersebut. Kursor tidak dapat berjalan secara mandiri sehingga memerlukan struktur prosedur untuk penggunaannya. Nah, tahapan dalam kursor yaitu deklarasi atau yang ditulis dengan deklar. Nah, deklarasi harus dilakukan berurutan dari deklarasi variabel kursor, kemudian handler. Untuk mendeklarasikan kursor, sintaknya adalah declar nama kursor, kursor for select. Habis itu ada open. Nah, tahapan ini digunakan untuk membuka atau mengaktifkan sebuah kursor. Sintaknya adalah open nama kursor. Ada fetching data atau mengambil data. Tahapan ini digunakan untuk mengambil data dari sebuah kursor dan ditampung dalam sebuah variabel. Sintaknya yaitu fetch nama kursor into variable list. Habis itu ada close atau menutup kursor. Pada tahapan close digunakan untuk menutup atau menonaktifkan sebuah kursor, yaitu sintaknya close nama kursor. Berikut saya akan mempraktikannya. Di sini saya akan melanjutkan materi kita tentang kursor. Sebelum dari itu, saya sudah membuat tabel rekap barang untuk kursornya nanti yang berfungsi untuk merekap jumlah barang dari transaksi barang. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, kita buat dulu delimiter. Habis itu create prosedur. Kita beri nama prosedurnya yaitu rekap barang. Begin. Habis itu saya membuat deklarasi. Dengan nama total bertipe data integer. Saya beri nilai 11. Habis itu saya membuat deklarasi ID barang atau biar singkat IDB, dan saya beri nilai 11. Oh ya, saya lupa memberikan titik koma. Buat deklarasi lagi. Untuk selesainya saya beri nama done. Bertipe data integer default 0. Habis itu saya buat deklarasi lagi. Dengan nama group kursor for select ID barang from tabel barang. Oh ya bener, tabel barang. Nah, di sini fungsi dari group yaitu saya membuat kursor dengan nama group untuk memanggil ID barang dari tabel barang. Kita lanjut. Lanjutkan deklarasinya. Kita buat deklarasi continue. Set done. Nah, di sini fungsi dari deklarasi ini yaitu variable done akan diset 1 jika menemukan baris terakhir dan kita lanjut buat turnkit.
tabel rekap barang. Nah, fungsi dari toolkit tabel rekap barang ini yaitu untuk menghapus data pada tabel rekap barang agar tabelnya yaitu terrefresh. Lanjut kita open Chrome. Biar gampang saya beri nama gini aja. Chrome. Pad. Pad group to IDB ID barang. Jika sudah, select sum kan jumlah total dari tabel transaksi. Join tabel barang on tabel transaksi. ID barang habis itu coba saya ginikan terlebih dahulu. Ternyata tidak cara otomatis tidak mau, saya lanjut ke cara manual saja, yaitu masukkan ID barang, yaitu tabel barang, di mana tabel transaksi ID barang habis itu saya beri IDB. Nah, jika total berisi dan set total, oh ini salah, maksud saya nol. Habis itu total sama dengan 0. Nah, ini berfungsi untuk jika total kosong maka akan diset menjadi 0. Misalnya datanya 0, maka akan diganti menjadi 0. If oh ya, maaf, di sini harusnya tidak isi titik koma. Di situ saya lanjut ke insert into tabel rekap
rekap barang, tabel rekap barang namanya, dan value, IDB, dan total. Habis itu akhiri if-nya sampai till done sama dengan 1, perulangan berakhir. Habis itu close ininya, kursornya. Dengan kita coba dulu apakah prosedur kita masuk. Prosedurnya sudah sukses. Coba kita refresh pada tabel transaksi. Oke, ada ya. Kita kontrol yaitu jalankan kita cek kursor dari penjualan HP sudah bisa. Baik, sekian penjelasan saya tentang storage prosedur, trigger, dan juga kursor. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga videonya bermanfaat. Saya tutup dengan terima kasih.